Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saidah Amini Gajah dengan NIM 23002044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kepemimpinan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji lebih dalam dan lebih lanjut mengenai kepemimpinan seperti topik-topik sebelumnya, khususnya kepemimpinan dalam pendidikan. Sebagai bekal bagi kita apabila suatu saat kita berada dalam posisi sebagai pemimpin, kita tahu apa yang harus dilakukan sehingga mampu menjadi seorang leader atau leadership yang luar biasa. Kali ini, saya akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Untuk mengetahui bagaimana tipe atau standar untuk menjadi seorang pemimpin itu, kajian kita fokus pada kepemimpinan pendidikan. Ada banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli, pakar, atau peneliti yang mencoba mengemukakan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Namun, secara umum, kita lihat bagaimana tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang ada dalam satuan lembaga pendidikan. Baik, tipe yang pertama adalah tipe kepemimpinan yang disebut sebagai tipe otoraktik. Kepemimpinan otoraktik, jika dikaitkan pada orang atau individunya, kepemimpinan yang tergolong atau termasuk dalam kategori otoraktik ini biasanya memiliki serangkaian karakteristik atau kebiasaan yang cenderung dipandang sebagai karakter-karakter yang menurut sebagian orang sebagai tipe-tipe yang negatif atau kurang baik. Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam, tipe-tipe kepemimpinan itu bisa negatif atau positif tergantung pada leadernya sendiri ketika berhadapan dengan siapa. Kita coba lihat dari sisi lain sebelum kita menjudge tipe ini adalah tipe yang negatif. Dengan istilah lain, pemimpin tipe otoraktif adalah orang yang cenderung dengan kategori konsep egois. Pemimpin yang egois akan merasa bahwa dia adalah segala sesuatunya, bahkan satu-satunya sumber kehidupan organisasi tempatnya memimpin. Karakteristik pemimpin dengan tipe otoraktik biasanya yang pertama adalah menganggap bahwa organisasi itu sebagai milik pribadinya. Dan yang kedua, mereka cenderung mengidentikan tujuan pribadinya atau tujuan yang ada dalam dirinya dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah cenderung menganggap bahwa bawahan sebagai alat untuk disuruh, dipaksa melakukan sesuatu sesuka keinginan pemimpin itu. Dan yang keempat adalah cenderung tidak mau dikritik dan tidak mau menerima pendapat. Yang kelima adalah sangat tergantung pada kekuasaan formil pemimpin tersebut. Yang keenam adalah pemimpin otoraktik sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur memaksa, bahkan cenderung bersifat menghukum bawahan. Akan tetapi, tipe otoraktik ini bisa saja bernilai positif jika dihadapkan dengan masalah atau orang yang agak perhitungan, licik, atau sekedar ingin mengambil keuntungan sendiri. Misalnya saja dalam sebuah sekolah atau tingkat pendidikan. Ada seorang guru yang bermalas-malasan atau hanya sekedar banyak omong, banyak bicara, tapi tidak ada pergerakan. Jika kita melakukan pendekatan demokratik, maka kita sendiri yang akan rugi. Sehingga diperlukan tipe otoraktik untuk menggerakkan guru-guru atau bawahan yang bersifat seperti demikian. Tipe kepemimpinan itu tidak ada yang sempurna. Semua tergantung pada kondisinya masing-masing. Akan tetapi, kelebihan tipe otoraktik ini adalah yang pertama, keputusan yang dihasilkan akan diambil cenderung lebih tepat. Yang kedua, tidak memerlukan waktu lama karena tidak banyak pertimbangan. Dan yang ketiga adalah bersifat tegas.
cenderung keras sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin ini biasanya tidak segan untuk menegur. Yang keempat, mudah sekali dilakukan pengawasan karena semua orang merasa takut sehingga sangat berhati-hati sekali dalam bekerja. Sementara itu, kelemahan tipe otoraktik adalah yang pertama, suasana kerja jadi kaku, mencekam dan menakutkan. Yang kedua, cenderung menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, merasa sangat tertekan ketika bekerja. Yang keempat adalah kreativitas yang kerja jadi terabaikan dan lainnya. Baik, kita masuk kepada tipe kepemimpinan yang kedua, yaitu laissez-faire. Ini merupakan kebalikan dari tipe otoraktik. Laissez-faire artinya kendali bebas. Tipe ini merupakan pemimpin yang terlalu mempercayakan atau memberikan penuh seakan-akan sangat yakin bahwa semua bisa dikendalikan dan bebas melakukan apa saja. Dasar kata laissez ini yaitu lazy atau malas. Jadi mengindikasikan seperti orang malas, seakan-akan cenderung pemimpin di sini seperti terlihat malas atau tidak melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik. Pemimpin di sini memberikan kebebasan penuh dan kepercayaan kepada karyawan. Tingkat keberhasilan organisasi yang dipimpin dengan tipe gaya ini semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi dari anggota-anggotanya, bukan lagi merupakan kebijakan atau dedikasi dari pemimpin itu sendiri. Kelebihan tipe ini adalah keputusan ada di tangan bawahan, artinya bawahan punya kemandirian yang tinggi. Dan yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi, sehingga karyawan punya kebebasan untuk berkreasi. Dan yang ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan karena merasa bebas dan memiliki kewenangan. Sementara itu, kelemahan dari tipe ini diantaranya adalah yang pertama, cenderung pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati, dan ini biasanya menjadikan karyawan tidak hormat dan tidak ada memiliki rasa segan kepada pemimpinnya. Yang kedua, mudah terjadi kekacauan dan yang ketiga, tujuan organisasi cenderung akan lebih sangat sulit untuk dicapai. Dan tipe yang ketiga adalah tipe demokrasi. Tipe demokrasi didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas atau kegiatan organisasi bisa berjalan sangat lancar sehingga bisa mencapai tujuan organisasi ketika masalah yang timbul diputuskan secara bersama. Kelebihan tipe ini adalah yang pertama, hubungan pemimpin dan bawahan jadi harmonis dan cenderung tidak kaku. Yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan biasanya diambil melalui diskusi bersama, sehingga para bawahan merasa dihargai. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan kreativitas karena semua dapat mengajukan pendapatnya masing-masing. Dan yang keempat adalah tidak adanya kubu-kubu oposisi yang memecah belahkan sebuah organisasi. Sementara itu, kelemahan dari tipe demokrasi ini yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan cenderung lama karena dilakukan secara bersama sehingga membutuhkan waktu untuk mengomposisikan atau membulatkan ide-ide dari anggota yang lainnya. Yang kedua, sulit dalam mencapai kata mufakat karena setiap orang merasa benar. Dan yang ketiga, memicu konflik yang banyak karena itu tadi semua merasa benar dan semua merasa bahwa pendapat yang dikemukakannya adalah pendapat yang paling baik. Tipe kepemimpinan yang keempat adalah tipe kepemimpinan karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus yang memiliki daya tarik yang memikat. Mulai dari tampilan, omongan, cara berbicara, sikap, dan sifatnya memiliki daya tarik yang kuat. Kepemimpinan tipe ini cenderung memiliki pengikut yang banyak tanpa diminta apalagi dipaksa karena ia memiliki loyalitas yang tinggi.
Kelebihan tipe ini adalah memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan merasa aman karena dapat perlindungan. Dan yang ketiga, pengikutnya memiliki loyalitas yang tinggi yang tidak dapat dijelaskan. Dan kelemahannya adalah bawahan tidak memiliki inisiatif. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak didasarkan pada musyawarah. Dan yang ketiga, daya imajinasi dan kreativitas para pengikutnya biasanya. Dan tipe kepemimpinan yang terakhir adalah tipe kepemimpinan militeralistik atau kepemimpinan yang bersifat kemiliteran. Tipe ini umumnya dipakai dalam sistem kepolisian, tentara nasional yang menggunakan sistem tegas, memiliki sifat yang menggerakkan bawahan dengan sistem perintah dan tidak dapat ditolak. Tipe militeristik ini senang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut kedisiplinan tinggi, kaku, kemudian susah menerima kritik dari bawahannya. Kepemimpinan tipe ini kelebihan tipe ini pertama, mereka sangat tegas. Yang kedua, bawahan memiliki kedisiplinan tinggi, dan yang ketiga, bawahan akan merasa aman. Sementara kelebihannya yang pertama, suasana menjadi sangat kaku, kedua, kepemimpinan susah menerima kritik, dan yang ketiga, karyawan sangat tertekan. Karena kepemimpinan ini menjadikan bawahan sepenuhnya tunduk pada pemimpinnya tanpa bisa berbuat atau berpendapat kepada atasannya atau kepada pemimpinnya. Sehingga tentu saja sistem dalam kepemimpinan ini sangat kaku sekali dan cenderung sangat mengikat dan menekan para karyawannya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan tentang tipe-tipe kepemimpinan kali ini. Nah, bagaimana? Anda termasuk tipe yang mana nih? Nah, sekian dari saya Sayyidah Amini Gajah, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan materi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.